Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hans Electronic Service. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki TV tabung, servis TV tabung mereknya LG. LG tipenya Flatron teman-teman ya, tipe Flatron ya, tipe Flatron atau LG semi flat ya. Nah, maksud saya TV LG yang flat, layarnya depan sudah datar, tabungnya sudah datar atau semi slim ya. Dengan kerusakan atau gejala kerusakannya itu seperti di video ya, gambarnya melipat, screen atau raster gambarnya melipat di bagian atas sekitar 2-4 cm, sekitar 2-3 cm ya di sini, melipat hitam. Bagian bawah juga ada sedikit ya, di bagian bawah ada juga gambar melipat, atau bisa dikatakan gambarnya tuh melipat atau menyempit ya. Gambarnya agak menyempit di bagian atas, agak sekitar 2 cm, di bagian bawah juga menyempit tapi sedikit. Terus ada tambahan garis-garis linier atau garis-garis yang mengganggu pemandangan, mengganggu pandangan ya, maksud saya. Di garis-garis seperti garis buku tapi cuma di bagian atas saja, mengganggu pandangan. Ini garis-garisnya teman-teman, dilihat di kamera, di video ada garis-garis linier atau garis-garis tipis di bagian atas layarnya, dan di bagian bawah ada seperti itu noise atau noise warna ya, atau degaussingnya. Oke, jadi seperti itu kerusakannya teman-teman. Pertama, gambar yang menyempit, gambar melipat bagian atas bagian bawah, gambar menyempit sedikit, terus ada garis-garis di bagian atas, ada warna merahnya juga di situ ya. Oke, simak terus videonya sampai habis ya teman-teman, jangan di skip biar bisa lebih memahaminya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe, klik tombol merah tulisannya subscribe di bawah video, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Klik like-nya dan subscribe-nya. Subscribe itu gratis dulur. Oke, lanjut kita bongkar TV-nya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, setelah TV-nya terbongkar seperti inilah posisi terbongkar, bodi belakang sudah saya copot ya. Ini tabung CRT-nya LG Philips Display. Dan inilah penampakan dalaman rangkaian mesin TV tabung merek LG Flatron ya, tipe Flatron atau layarnya datar. Ada rangkaian RGB metrik atau modul RGB metrik untuk pengolahan penguat sinyal gambar ke bagian CRT ya. Defleksi yoke vertikal dan horizontal, kop flipback, dan flipbacknya juga itu sangat kotor teman-teman posisinya, maksud saya kondisinya sangat kotor. Nih mesin TV-nya, PCB mesin TV-nya kondisinya sangat kotor, penuh debu kotoran ya, nanti saya bersihkan. Jadi kadang-kadang kotoran menempel di bagian komponen itu bisa menyebabkan kerusakan ya. Jadi kotoran yang menempel tuh bisa menyebabkan solderan kendor ataupun komponennya rusak gara-gara kotoran. Bisa jadi seperti itu ya, karena saya sudah mengalami juga seperti itu. Jadi tadi kan gambarnya menyempit, melipat bagian atas bagian bawah, dan ada garis-garis bagian atas. Langsung aja fokus yang diutak-utak, yang diperbaiki bagian vertikal dulu atau sirkuit atau blok bagian vertikal atau vertikal output di sekitaran IC vertikal. Biasanya kalau gambarnya seperti itu tadi disebabkan karena rangkaian vertikal output atau rangkaian driver vertikalnya itu bermasalah ya. Tentunya karena tegangan drop, tegangan VCC atau inputnya drop, ataupun ada elko yang kering, dioda yang short, pun tegangan B plusnya yang turun ya, gara-gara mungkin ada elko yang kering juga. Oke, langkah pertama kita cek dulu tegangannya seperti tegangan B plus. Tegangan VCC IC vertikal diambilkan dari output tegangan flipbacknya 26 volt kalau TV LG. Bisa dilihat di sini. Ini 26 volt, masuk resistor. Nah, itu setelah melalui resistor, dia masuk melalui dioda penyiarah frekuensi tinggi atau dioda ultrafast. Nah, setelah itu masuk ke elko filter
dan masuk ke pin nomor 2 alias pin VCC IC vertikal. Kayaknya kalau nggak salah IC vertikal yang digunakan TV LG ini LA78141 ya, kayaknya. Nanti belum saya cek lagi, kalau nggak 78141 ya 78041 gitu aja, tapi seringnya itu 78141. Ini ada rangkaian pump up nya. Kalau garis-garisnya tadi, garis-garis di atas layar tadi ada elko dan dioda pump up yang mungkin kering. Elko nya kering di bagian pump up ya, di sini pin 6 dari IC vertikal menuju sebuah elko. Biasanya elko nya 100 sampai 200 mikrofarad, 35 volt, 50 volt. Ada dioda, satu buah dioda penyarah di bagian pump up nya ya. Nanti coba diganti elko pump up nya ya. Jadi sudah pasti kalau gambarnya bergaris-garis tadi, elko pump up nya 100 mikro itu kadang-kadang kering ya. Coba langsung diganti aja. Untuk gambar yang menyempit tadi, coba saya cek dulu tegangan-tegangannya. Oke, ini sudah saya nyalakan TV nya, posisi nyala teman-teman. Hati-hati teman-teman ya, ketika pengecekan tegangan, ketika posisi TV nyala, hati-hati karena ada tegangan-tegangan tinggi. Perlu ketelitian dan waspada, itu aja. Oke, pertama kita cek tegangan B+ atau tegangan utama supply flybacknya. Di sini pin B+, kita cek tegangannya terbaca 103,9 ya, toleransi normal lah. Apakah ini ngedrop? Coba nanti saya cek lagi. Terbaca segini, harusnya kan sekitar 110 sampai 115 ya. Sekarang tegangan VCC IC vertikal 26 volt. Coba cek di setelah dioda. Sini terbaca 23,1 volt ya. Tegangan output flyback itu mengikuti tegangan supply B+ ya. Kalau tegangan B+ nya turun atau drop, tegangan supply outputnya juga ikut turun gitu. Terus tegangan pump up nya berapa, kita cek sama 23,1 sama inputnya ya teman-teman. Tegangan-tegangan yang lain coba saya cek lagi. Tegangan 10 volt. Terus ini 5 voltnya di sini di IC ini ya, IC switch-nya. IC malah 0 ya. Oh ya, 5 volt itu kalau TV nyala malah 0. Lupa saya. 10 voltnya tadi normal juga. Apalagi ya. Udahlah, yang penting tadi fokusnya di rangkaian vertikal aja. Oke, langsung saya cek dulu. Nanti kalau sudah ketemu kerusakannya saya akan jelaskan. Oke teman-teman, sekarang TV-nya sudah selesai saya perbaiki. Jadi tadi penyebabnya adalah ini dia, satu elko pump up ya. Ini adalah elko filter, kapasitor filter atau kapasitor elektrolit di bagian pump up tadi. Di sini ya teman-teman ya. Nah di sini ini sudah saya jelaskan tadi ya, karena ada garis-garis linear atau garis-garis tipis di bagian atas layar. Itu penyebabnya adalah ini tadi. Bener saja dugaan saya, yang rusak adalah elko pump up nya. Bagian pump up nya bermasalah. Di elko ini tadi berada di sini di pin 6 IC vertikal. Elko pump up ya, untuk tegangan pump up IC vertikalnya. Elko nya tadi kering nih. Elkonya 100, nilainya 100 mikrofarad 35 volt. Tadi saya ganti pakai elko 100 mikrofarad 50 volt biar lebih awet ya. Jadi elkonya tadi kering menyebabkan gambarnya bergaris-garis. Saya solder juga, dan jangan lupa untuk disolder lagi ya, disolder ulang, resoldering ulang komponen-komponen yang berada di wilayah atau area panas. Contohnya di bagian pump up IC vertikal disolder ulang, dioda disolder ulang, IC vertikal tentunya ini juga disolder karena IC vertikal itu sering panas ya. IC vertikal disolder, sebagian VCC IC vertikal juga disolder. Ini sudah saya solder ya teman-teman ya. Bagian-bagian transistor protect nih ya, berada di setiap blok sirkuit. Ada transistor untuk pendeteksi proteksinya, solder juga biar lebih awet. Resistor fuse, tegangan VCC vertikal, tegangan RGB 190 volt, tegangan R fuse atau resistor fuse bagian B+ juga solder. Tentunya kaki atau pin kaki flyback juga disolder biar gambarnya lebih bagus nanti.
Terus apalagi ya, IC sudah, transistor ini ini bukan transistor ya, ini IC step down, IC 7805 atau 7808 ini. Sini di bagian untuk suplai tegangan IC chroma, IC program. Ini untuk IC 4 kaki, IC switch ya, solder juga. Dioda output regulator switching di solder. Terus tegangan rangkaian feedback regulator, bagian AC optocoupler di solder, bagian driver oscillator horizontal juga saya solder ya, transistor horizontal di solder, terus drivernya juga saya solder semua. Terus di bagian power supply primernya di IC STR dan komponen pendukungnya juga saya solder, jangan lupa. Pokoknya solder ulang kaki-kaki komponennya kelihatannya kendor, langsung disolder aja biar TV-nya lebih awet ya. Terus bagian RGB metricnya juga jangan lupa disolder ulang biar TV-nya jadi lebih awet dan jos. Ini setelah penggantian pati tadi, tegangannya masih normal semua, langsung aja saya nyalakan TV-nya dan lihat hasil gambarnya. Oke, TV saya tancapkan stekernya. Lampu indikator nyala merah, kita tunggu dulu sebentar. Nah oke, lampu indikator sedikit meredup, berarti TV sudah mulai hidup atau start ya. Kita lihat gambarnya, tunggu dulu gambar rasternya muncul. Nah ini AV1 teman-teman. Oke, saya coba untuk memasukkan AV1. Nah input masukkan AV1 sudah saya pasang, receiver ya. Oke, lihat gambarnya, ya jos, alhamdulillahirobbilalamin, gambar sudah penuh lagi. Coba saya ganti channel ya. Nah ini teman-teman, ya aduh, nah alhamdulillah gambar tampilan gambarnya sudah kembali normal, TV-nya sudah kembali berfungsi normal, gambar sudah penuh ya, rasternya sudah penuh, gambarnya sudah normal kembali ya. Nanti tinggal diatur kontras dan brightness-nya aja. Dan garis-garis putih, garis-garis linier yang garis-garis tipis di atas layar sudah hilang karena tadi elko-nya sudah diganti, di gambar sudah normal. Oke, langsung saya tutup TV-nya teman-teman. Sangat mudah teman-teman. Jadi di servis, diperbaiki bagian vertikal, diganti elko, langsung gambar normal. Oke, saya tutup dulu TV-nya, nanti tinggal dicoba lagi. Oke sip teman-teman, jadi TV LG-nya sudah saya rapikan, sudah saya pasang tutup atau casing penutup belakangnya dan siap untuk diuji coba. Saya akan tes TV-nya, pakai receiver ya. Receiver nanti saya inputkan di AV1 pakai kabel RCA dulu karena TV tabungan pakai kabel RCA ya, belum ada yang pakai HDMI. Oke, ini sudah saya tancapkan ke stop kontak, tinggal dinyalakan. Kita pencet tombol power on off nya, lampu indikator nyala merah redup menandakan TV sudah mulai start on. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, suara sudah muncul ya teman-teman. Oke, gambar juga sudah muncul, sudah normal gambarnya, sudah nggak ada lipatan gambar lagi, gambarnya sudah normal, tidak melipat. Nah, sudah jernih lah pokoknya. Nah itu teman-teman, pokoknya gambarnya sudah jos gandos saat jos ya. Kemarin yang sebelum diserviskan di sini ada lipatan hitam, di sini juga ada lipatan hitam, gambarnya menyempit dan ada garis-garis putih di sini. Terus sekarang garis-garisnya sudah hilang, gambarnya sudah kembali normal dan gambarnya sudah jernih. Oke, siap untuk diambil yang punya TV nanti ya. Mantap teman-teman, sudah jernih ya. Sebelum ada garis-garis sudah hilang. Sudah saya jelaskan secara lengkap teman-teman, disimak aja. Seperti video kali ini tentang perbaikan atau servis TV tabung LG tipe flatran atau tipe flat. Misalkan gambar ini dan garis-garis, semoga bisa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe, klik tombol merah tulisan subscribe di bawah video, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Subscribe dan like-nya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.